usah maca wiridan niki, mboten usah maca wiridan niku. Dawe ulama nek kepengin mandi, sebelum kita berbicara kepada orang, kita harus mengamalkan apa yang kita ucapkan. Ada satu kiai pernah ngomong gini, saudara. Ya saya tersinggung, ya betul. Lur, pidato ini sing metu teko lisane mubaligh iku koyok sing metu teko silite pitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para habaib, selaku keturunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususipun Sayyidil Am Al-Habib Mustafa wal Habib Abdurrahman ibnai Muhammad bin Tahir Ba'abud ingkang sedayanipun kawula hormati. Guru saya Al-Habib Al-Ustaz Sagaf bin Hasan bin Ahmad Baharun ingkang sampun maringi dawuh-dawuh ingkang sae, ingkang mugi-mugi didadosaken ilmu ingkang manfaat lan barokah. Para kiai, para pengasuh pesantren, para ulama, selaku penerus perjuangan baginda Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mugi-mugi selalu diparingi kekuatan lan kemampuan kalian Allah Subhanahu wa taala. Khususipun Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri, pengasuh madrasah napa Murattilil Quran Lirboyo ingkang kawula hormati, dan segenap jajaran pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Romo Yai Idris Marzuki, Romo Yai Imam Yahya Mahrus, Romo Yai Abdullah Kafabihi lan sedaya pengasuh lidune ingkang sedayanipun kawula hormati, para hadirin, wali santri, undangan lan sedaya rencang-rencang khatimin keluarga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para rawuh ingkang dihatami, yang diselamati pada malam hari ini adalah keluarganya Allah. Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Quran. Keluarganya Allah di dunia adalah orang-orang yang ahli Quran. Kula milai mau mikir, saya mau manggil sampean ini dengan julukan atau gelar nopo. Kalau keluarganya kiai niku biasane Gus nggih atau Mas. Keluargane Nabi Muhammad niku biasane Sayyid atau Habib. Nek keluargane Allah terus akan dipanggil dengan gelar apa? Sedangkan panjenengan niki merupakan ahlul, mungkin Gus, para Gus daya ingkang kawula hormati. Mugi-mugi nggih semua yang hadir
pada malam hari ini memiliki harapan. Semua yang hadir pada malam hari ini memiliki cita-cita. Sedaya ingkang hadir teng dalu niki gadah hajat. Mugi-mugi barokai khataman Al-Qur'an. Sedaya niat, hajat, cita-cita, keinginan kita sedaya dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Keranten nek boten kelintu Kanjeng Nabi nate dawuh, man qara'al Qur'ana summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin wa fi riwayatin sab'una alfi malakin. Man qara'al Qur'ana sinten-sinten tiyang ingkang maca Qur'an summa da'a mantun niku khatam terus ndonga berdoa kepada Allah sak mantune maca Qur'an niku wau amana mongko tumut amin ala du'aihi ing atase doane tiyang wau sinten arba'atu alafi malakin sekawan ewu malaikat. Dados majelis kita sedaya teng dalu niki bukan hanya dihadiri oleh para habaib, bukan hanya dihadiri oleh para kiai wali santri, angin dihadiri kalian sidik-sidike paling sedikit 4.000 malaikat ikut mengamini doa kita. Malah teng riwayat lintu sab'una alfi malakin 7.000 malaikat. Mugi-mugi sedaya doa kita sedaya dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin para rawuh, jangankan di akhirat nggih. Jangankan di akhirat, di dunia hamilul Quran ai hafizul Quran niku teng donya jasate niki sampun dihormat kalian Allah. Padahal napa sih regane jasad? Apa harganya jasad kita? Jasad kula sampean mboten enten regane. Dan nanti setelah kita mati, jasad kita akan jadi bancaane dut niku napa? Set nggih. Nek maknane Jawa niku dut niku napa? Set. Bahasa Indonesianya belatung. Kan nggih, jasad kula sampean ingkang dieman-eman nggih. Dieman-eman jasad kita Saudara. Kena silet sedikit saja sudah bingung cari obat. Jasad yang dieman-eman ini nanti akan jadi bancaane set. Akan jadi selametane dut napa malih jasad ingkang lembu kaya kula niki nek mati singgat set belatung niku giran makan besar gitu. Nek sing guru-guru ditinggal. Para hadirin para rawuh, namung tiyang ingkang hafal Quran, hafizul Quran niku jasate sampun dihormat kalian Gusti Allah napa malih nyawane. Napa penghormatane Allah teng jasate tiyang ingkang hafal Quran? Lam yudawwad fi qabri. Lam yudawwad fi qabri. Boten dipangan set mengke teng kuburane. Nggih cupi mawon nggih nek wonten tiyang hafal Quran niki mati sampean keduk malih kuburane wutuh napa mboten. Dan terbukti para hadirin para rawuh nggih, terbukti teng Banyuwangi niku wonten setunggal syarifah wafat. Nembe mawon niki baru-baru saja. Ternyata setelah digali kubur niku ajenge pemakaman syarifah niki sampai dasar sekitar 1,5 meter niku dipacul nggih. Pacul sret ditarik. Lah niku kok medal lawon, semerep lawon sampean. Kafan, keluar kain kafan putih. Foto tasik. Padahal di atas sudah tidak ada pusara.
Lah ketika kubur niku pusarane sampun hilang kan berarti kuburan kuno. Kalau ada pusara tidak mungkin berani gali, ini digali karena tidak ada pusara. Ternyata 1,5 meter kok wonten jasad foto jasadnya. Akhirnya ditutup malih, ditutup lagi. Malam itu kok hadirin jam 1:30 niku malam saya ada yang telepon, assalamualaikum Habib, di makam keramat, namanya komplek itu komplek makam keramat. Karena tentang beriku wonten tiang keramat gini Al Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar lan Syekh Abdurrahim bin Abi Bakar Bauzir teng komplek wonten makam di keramat digali, ternyata ada jasad yang masih utuh, lawon ini ku tasik putih. Lho kula setengah papat tangi turu ditelepon ono jasad utuh, kan lah kaget saya ini saudara. Saya tidur masih bangun, telepon kaget, ada berita apa kok 3:30 jam 3 kok ada orang telepon saya tangkat, assalamualaikum, saya dari hamba Allah Beb, yang tidak perlu Habib tahu nama saya. Nih, saya itu nih nembe mawon. Ini di keramat Beb, ada orang gali kubur tadi sore, ini ada Syarifah meninggal mau dimakamkan nanti pagi, ini ada jasad yang utuh. Saya kan masih setengah sadar dan tidak sadar dikabari urusan mati. Jadi saya ngomong, bisa karepe sampean wis wae. Terserah sampean gali kubur baru nggih sak karepe sampean. Ternyata memang iya, setelah pagi saya hadir pemakaman utuh, taruh di sebelahnya jasad yang baru. Utuh. Tidak kurang sedikit pun. Sak lawon-lawon ini masih utuh. Masih utuh dengan kafan-kafannya utuh. Setelah itu dimakamkan di sebelahnya, selesai. Kula mikir nyesel saya. Apa saya kok tidak lihat siapa sahibul jasad ini, siapa kok tidak saya intip. Lah kalau saya lihat kan berarti saya pernah melihat orang yang dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah selidik punya selidik, dia adalah hafizul Quran. Tiang ingkang apal Quran yang sudah wafat sekian puluh tahun yang lalu dan keluarganya sudah tidak ada. Foto jasad. Saya ketun, tidak saya lihat tadi itu. Tapi setelah saya mikir, saya untung nggak ditelok. Dan kok dibuka noleh. Apa yang ente bikin? Repot. Orang hati, orang rapuh. Tentunya, lah sudah kita bisa bayangkan. Kalau sudah di dunia seperti itu, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek wis teng donya dihormat, seluruh jasad manusia berkalang tanah, hanya ajbud dzanab yang utuh, wal jismu yubla ghaira ajbid dzanabi wa ma syahidun balian wala nabi. Semua orang akan hancur berkalang tanah. Dan ini mboten hancur. Gusti Allah mengharamkan untuk jasadnya dihancurkan oleh apapun saja. Sinten hafizul Quran. Ya terus pun dimengke di hadapan Allah. Untung-untung itu yang mau menghormat orang yang membaca Al-Quran. Waman akramahum faqad akramahullah, waman ahanahum faqad ahanahullah. Sinten-sinten tiyang ingkang ngormat, tiyang ingkang maca napa malih apal Quran dihormat oleh Allah, dan barang siapa yang menghina mereka akan dihina oleh Allah. Lan majlis teng dalu niki giniku takhtiman Al-Quran, termasuk penghormatan teng tiang-tiang ingkang maca Quran. Mugi-mugi mengki kita sedaya ingkang hadir dihormat kalian Allah teng akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya, tataran berikutnya sak mantune maca Quran, sak mantune apal Quran, terus pundi saged ngamalno isine. Niki yang penting. Al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu merupakan sesuatu ada, tapi tanggung jawab atas ilmu tersebut sesuatu lain. Yang ada itu ngane. Data sak mantune maca Quran, sak mantune ngaos, sak mantune ngaji, dos pundi ngamalno Al-Quran, ngamalno asile ngaji niku wae.
Karena para hadirin para rawuh, kita ini kan bercita-cita mandi bagi napa malih santri. Santri ini cita-cita dos pundi dados tiyang ingkang mandi sampai minta amalan, minta bacaan. Kula ajenge boyong Pak Yai, saya akan berhenti mondok. Ya wis tak dongakno nedhi amalane, nedhi ijazah. Sampai agenda isi ijazah niku kelas 3 agenda, tapi mboten enten ingkang diwaca blas. Saya minta amalan. Apa amalannya? Pak yang diminta dos pundi kula mengki teng masyarakat dados tiyang ingkang mandi. Artinya mandi, ucapannya diterima oleh orang, dakwahnya diterima oleh orang, etikat baiknya diikuti oleh orang. Mandi. Lo mandi ini repot berarti. Bagaimana kita bisa? Orang mandi adalah orang yang mau mengamalkan ilmunya sebelum menyuruh orang lain untuk mengamalkannya. Boten usah maca wiridan niki, boten usah maca wiridan niku, dawe ulama nek kepengin mandi, sebelum kita berbicara kepada orang, kita harus mengamalkan apa yang kita ucapkan. Nek ngomong-ngomong tok gak ono buktine, tong kosong nyaring bunyinya, siapa yang akan percaya? Kalau hanya ngomong saudara semua bisa. Wonten setunggal cerita kisah, yang kisah niki dinisbatkan kepada Syekhul Masyayikh Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, atau yang terkenal dengan nama Syekhuna Khalil. Ringan cerita niki kula mireng tasik kula ngaos teng pesantren Romo Yai As'ad Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo, akrab dengan Romo Yai Mahrus Andi Lirboyo. Allahumma ufir lahuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Wonten setunggal santri tanglet, Pak Yai, terus pundi kula nedhi amalan, saya minta amalan supaya saya jadi orang yang mandi. Gimana amalannya? Apa yang harus saya baca? Kiai wekdal menika jawab, wis awakmu kongkon maca wiridan, jaluk-jaluk tok le gak kira diwaca. Wis pira awakmu njaluk wiridan tapi ditulis tok gak diwaca. Sekarang kamu saya kasih wiridan yang isinya cerita. Wis gak usah maca ping 7, ping 11, ping 1000, rungokno cerita iki lan amalno, insyaallah awakmu dadi wong sing mandi. Niku dawuh Kyai. Lah terus ceritane nggih, ceritane niku kok dinisbatkan teng Syekhul Masyayikh di tanah Jawa, Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil niku nate ditugani setunggal tiang istri, satu orang perempuan yang gendong anak. Anaknya sekitar umur 3 tahun, 4 tahun. Matur sama Kiai Khalil, Kiai mohon doanya. Kula nedhi toya nedhi dungane. Dan napa Bu, ada apa? Ini Kiai, anak saya ini baru umur 4 tahun kok doyan, suka gula, suka permen, doyan teng gula Pak Yai. Pokoknya milai injing sampai sonten dalu tilem itu harus selalu makan gula. Nek mboten diparingi nangis juga kula ning Pak Yai. Lah sekarang sedangkan kita ke dokter Pak, apa ada obat di dokter yang bisa ngendek mangan gula? Bisa. Kalau saya batuk-batuk, Pak dokter saya kasih resep. Sekarang ngomong dokter, saya minta resepnya, anak saya suka permen, bisa berhenti, gimana caranya? Apa ada doanya? Apa ada obatnya? Satu-satunya minta doa ke Kiai, doakan Kiai anak saya doyan teng gula, mulai injing sampai dalu itu harus selalu gula. Nomor setunggal, saya takut penyakit Kiai, terlalu banyak kadar gula. Nomor kali ikan ajeng tumbas gula mboten kuat Pak Yai. Terus pundi kula tumbas sekilo pagi. Lah nembe dinggih kopine bapake sak cengkir niku sonten sampun telas digrogoti niki Pak Yai.
doakan bagaimana anak saya bisa berhenti makan gula. Apa Kiai Khalil Bangkalan? Kiai Khalil Bangkalan ini mandi lagi. Semua orang mengakui kewaliannya, semua orang mengakui kekeramatannya. Bahkan Kiai Khalil niku teng Banyuwangi wonten kiai ingkang namine Kiai Abbas teng Banyuwangi. Kiai Abbas niku niki sekilas nggih cerita Kiai Khalil Bangkalan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmah. Kelawan nyebut-nyebut tiyang ingkang soleh diudani rahmat kalian Allah. Mugi-mugi majelis kita ini diudani rahmat kalian Allah. Amin Allahumma amin. Kiai Abbas niku mondok teng Kiai Khalil Bangkalan tasih alim Pak, masih kecil, mungkin usia 7 tahun. Kon dia wak mulai kula Abbas Yai ajeng mondok. Cilik, terlalu kecil kamu mondok, kurang gede, tidak mampu kamu baca kitab. Wis saiki awakmu menengonik ini tapi gak usah melok ngaji, gak usah ikut ngaji karena umurnya terlalu kecil. Tidak ada santri maca kitab apa masih cilik. Apa katanya Kiai Khalil? Kamu saya kasih tugas. Iki jogon yo, halaman saya ini kamu jaga, latarku iki jogon, ojo sampai kotor. Nek kotor saponono. Oh nggih ya sudah. 1 hari, 2 hari, 3 hari Kiai Khalil Bangkalan kok lihat ada satu anak kecil yang duduk di bawahnya pohon mangga. Wite pelem nek iso duduk. Kiai Khalil tanya, siapa di bawah pohon mangga? Sapa Kang? Kula Yai Abbas. Abbas apa? Abbas santri baru ingkang sonten mondok niku. Apa awakmu nek kok nek isore wite pelem? Anu Kiai, sampean kan sampun dawuh, sampean ngomong katanya jogon halamanku ojo sampai kotor. Saya takut Kiai, saya kalau masuk kamar nanti ada daun yang jatuh dan mengotori halaman panjenengan. Saya salah sama sampean sehingga saya mulai kemarin tidak berani masuk rumah. Setiap ada godong jatuh, kula pendet kersane halaman sampean. Wonten santri Lirboyo sing koyo ngono saiki. Nek godhonge gak ana sing rebutan, nek peleme sing lugur. Nggih. Kemudian ora cerita-cerita saja nggih. Pun mantun niku apa katanya Kiai Khalil Bangkalan? Karena orang ini yang besar kan bukan badan nggih. Yang besar itu adalah jiwa. Orang itu yang besar bukan duduk gede awak tapi gede jiwa. Yang namanya kebal bukan kebal fisik tapi kebal batin. Yang namanya tua bukan tua usia tapi tua pemikiran. Napa terus Kiai Khalil Bangkalan awakmu urusane godhonge pelem wis ati-atine kaya ngono. Piye nek urusan agama? Kamu sudah dengan dawuhnya guru wis ati-atine kaya ngono. Piye nek karo dawuh Gusti Allah? Dene le awakmu lo umure nom tapi pikiranmu tuwek. Ayo saiki ngaji. Ngaji. Ya nah, itulah nadroh ya, pandangan guru bukan memandang fisik tapi memandang batinnya murid. Mampu apa enggak untuk ditransfer ilmu. Ya ketika sudah mampu, guru kan mentransfer langsung dengan nominal besar, Pak. Lah kalau murid masih meragukan, iki nek dikai duwe akeh kaya-kaya wis kayak sidik-sidik sih ya. Tapi sudah mampu mumpuni transfernya ke kelas berat, Saudara. Miliaran. Apa katanya Kiai Khalil? Kene ayo ngaji. Awakmu tahu ngaji apa? Dereng nate mondok kula Yai nembe teng mriki mawon. Nahu mboten nate. Ayo ngaji nahu. Karena memang ilmu nahu ini ilmu yang paling penting, ilmu yang paling penting. Makanya disebut dengan nama ilmu alat. Nek wong katene begawe kudu siap alat. Nah kalau alatnya ndak punya, makanya itu pesantren digalakkan ilmu nahu. Kenapa? Memang alatnya seperti itu. Sampai Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habashi, pengarang Maulid Simtud Duror niku nggih mewajibkan kepada santri-santrinya mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak ada pelajaran lain kecuali diawali dengan pelajaran nahwu. Habib Ali Habsyi niku nek enjing nggih
injing niku subuh niku mboten ngajar itu nih, mboten tafsir, mboten fikih napa niku hadis, mboten. Subuh mari sembahyang niku mesti ngaji nahu. Nggih, ngaji nahu. Karena nahu niku penting. Mengke cerita nahu mengke mawon nggih. Niki nelasno critane Rama Yai Bangkalan niku. Nek kaken sarahe kok lali kalau matane nggih. Pun alon-alonan mawon. Napa terus memang penting ilmu nahwu ini sampai nggih wonten makalah. Napa terus makalah niku man talaba uluman bi ghairi nahwin ka inninin yu'aliju farja bikrin. Saking pentingnya mboten usah diarteni, bahaya niku nek diarteni. Man talaba uluman bi ghairi nahwin ka inninin yu'aliju farja bikrin. Bisa apa gak bisa? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Maya ta'ata, tak mungkin. Pun ngajar. Napa terus Rama Yai Khalil Bangkalan? Eleh kitab tasrifane fa'ala yaf'ulu fa'lan. Aku kan enggak tahu belajar nahwu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Uf'ul la taf'ul. Apa artinya fa'ala li mboten semerep? Yai fa'ala itu megawe, bekerja. Uf'ul kerjakan lakono. Nggih. Ayo terus kisare nasara yansuru nasron lan sak unsur dan seterusnya. Apa nasara iku lek mboten semerep Yai? Nasara iku nolong. Unsur tolonglah. Terus doroba fataha yaftahu. Fataha iku buka le, iftah buka. Terus kisare roja'a yarji'u. Irji, roja iku mulih le, irji mulya. Bagi Khalil Bangkalan, Pak. Nggih, mulya. Nggih Pak Yai, irji fi'il amr mulia. Lah santri ndak paham ya, santri mboten paham. Nggih Pak Yai, boleh. Irji itu pulanglah. Katanya Kiai Abbas kecil ketika itu. Nggih Pak Yai, irji fi'il amr artinya mulia. Irji mulia. Bingung ya Abbas. Nggih fi'il amr Yai artine mulya. Irji awakmu mulya. Diringkesi Pak. Kitab-kitab dipekul boyong. Ngajine sampai irji mawon. Sampai Banyuwangi ngajar tafsir, ngajar Fathul Wahab, ngajar Minhaj, ngajar sedaya kitab fikih, tasawuf, sedaya diaji kali Abbas ingkang ngajine sampai irji. Napa? Keranten memiliki sanubari yang mampu untuk mentransfer ilmu. Lan santri sakniki Pak irji boyong irji boten nangsal napa-napa. Nggih kan transfer ilmu membutuhkan batin yang kuat. Kenapa kok kita ditransfer pelan-pelan? Bukan yang mentransfer tidak mampu, tapi yang mau ditransfer ini ingkang boten kuat, makanya pelan-pelan mandi saudara. Rama Yai Khalil Bangkalan setunggal wekdal wonten tiyang nonton sapi kepanggih Kiai teng embong niku pinggir jalan. Napa terus iki Khalil ajenge teng pundi Pak? Ajenge anu teng pasar sapi niki, ajenge disadi sapi kula niki Pak Yai sampun tigang pasaran boten pajeng-pajeng. Pendunganipun kangge bayar utang. Endi pecute sapine kene? Dipecut lho. Payu dereng melebet lawangi pasaran, payu larang barokai dipecut kalian ya, mandi napa mboten mandi napa mboten mandi Ki Khalil Bangkalan pun niki mandine mawon nggih. Tapi ternyata setelah Kiai Khalil kedatangan tamu niku betok yuga alit nedhi donga. Suara kelas niki para hadirin baramo. Sonten dalu kula ngaos teng Gunung Bromo. Udara belasan derajat adem. Saya pidato keluar asap mulut saya, Pak. Kula eling-eling pidato teng California mriku. Koyok-koyoke. Duduk sak nyatane. Apa? Ustaz Segap niki guru kula teng Darul Lughah perhatian kula. Kula sampun matur wau sampean wangsul mawon kersane kula mboten gemeter.
Para hadirin para rawuh, apa yang diperbuat oleh seorang Kiai Khalil Bangkalan ketika ada anak minta doa supaya berhenti makan gula? Apa sama seperti Kiai Abbas Roja yang di irje ya mulia leren mangan gula? Apa seperti itu? Apa seperti sapi yang akan dijual dipecut payu? Boten. Karena ini bukan urusan keilmuan, bukan urusan jual beli, tapi urusan perbuatan, hal. Sedangkan hal harus dijawab dengan hal. Nggih, napa terus iki Khalil? Ngapunten Bu, kula mboten saged ndongakno saiki. Sampeyan wangsul seminggu malih sampeyan teng mriki. Lho mboten sampeyan ndongakno, griya kula tebe Pak Yai. Wis aku gak bisa maca doa saiki. Lah pertanyaannya sekarang, apa Kiai Khalil tidak apal doane? Hah? Kok ndak mau berdoa saat itu juga? Apa Kiai Khalil tidak apal doanya? Jawabannya pasti sudah apal. Atau yang kedua, apa Kiai Khalil sudah tidak mandi lagi? Seperti mandinya kepada Kiai Abbas dan mandinya kepada sapi yang mau dijual. Kenapa kok tidak mau? Karena ini yang dibicarakan adalah tingkah pengamalan. Napa terus Kiai Khalil? Wis tidak ada. Yang penting saat niki sampean wangsul seminggu kas sampean balik teng mriki malih baru saya akan doa. Ya sudah Kiai ngomong gitu gimana? Nggih pun Pak Yai, ngapunten assalamualaikum pulang. Mas orang ini pulang, Kiai masuk teng dalem ngomong teng Bu Nyai. Dek dan semua yang ada di dapur, mulai saiki awakmu gawe apa wae yang akan dikasihkan kepada saya jangan kamu kasih gula. Kiai Khalil pokoknya mulai saiki gawe apa ae sing kate diombekno aku jangan dikasih gula. Lah kopi terus pun Pak Yai wis pahit gak apa-apa. Teh sepet wis pokoknya mulai saiki puasa mangan gula. 1 minggu Pak. Bayangkan sampean 1 minggu Kiai Khalil leren mangan gula. 1 minggu berhenti makan gula total. Hanya gara-gara mau nyuruh anak kecil leren mangan gula. Lah sampean kate ngongkon wong maca Quran sampean gak maca Quran. Lah kita mau nyuruh orang sholat sunnah kita tidak pernah sholat sunnah. Kita ngomong orang jangan ghibah kita setiap hari ghibah. Kita ngomong pidato jangan maksiat setiap hari kita maksiat. Makanya Al Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar Banyuwangi wasiat le nek awakmu kate pidato niatno awakmu midatui awake dhewe. Nek kepengin mandi karena apa yang kita ucapkan jauh dari perbuatan kita. Leren mangan gula gara-gara mau nyuruh anak kecil berhenti makan gula. Seminggu Pak puasa gula kan berat sudah. Biasa kopi manis, teh manis, makan enak. Mulai saat itu harus stop gencatan senjata dengan gula. Pun dapat 1 minggu datang ibu ini datang. Apa katanya ibu ini? Kula Pak Yai yang datang seminggu yang lalu. Ini anak saya yang doyan gula, katanya mau sampean doakan. Oh iya, kene le. Boten robana atina, ndak usah ya Allah, ndak usah banyu. Buah, boten usah. Apa katanya kali? Dipegang kepalanya anak ini lereno mangan gula ya. Engko untumu rusak. Hanya singkat saja, mantuk saudara, mantuk. Nggih. Sudah gitu saja nggih leren mulai wekdal niku ndak mau sama gula sama sekali. Mau bukan pidato, bukan hanya ngomong lah kita lihat ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, para ulama, para yai tanah Jawa, nasihate kan ringkas-ringkas. Mosok bukan ngomong banyak, singkat wasiat awas le, hanya gitu saja. Tapi mandi napa disertai dengan perbuatan. Leren mangan gula. Berhenti mandi ya oleh nopo sebelum nyuruh orang leren mangan gula awake wis leren dhisik. Saya imtihan di mana-mana pasti bawa cerita ini. Kenapa? Karena ke hati saya sendiri masuk. Urusan sepele, apalagi kita mau nyuruh orang ibadah, mau nyuruh masyarakat sholat, mau ngajak mereka jamiah tahlil, orang kita belum melaksanakan. Saya pikir masuk tengkunti-kunti panggenan kula mesti cerita niki. Pasti saudara, jadi terus saya ingat. Tapi setunggal waktu kula nggak ada pengajian rutin teng griya Romo Yai sampean ndongakno kersane manfaat.
setiap ahad subuh hadir wonten tiyang 800 900 ingkang hadir nggih maca Safinah setiap ahad subuh. Mantun pengaosan wonten setunggal santri nggih, santri ngaos, santri buatan santri mukim, orang ikut pengajian, bawa air aqua gini yang kecil, ngomong sama saya, Habib minta doanya. Nggih. Doa apa? Hanan namanya orang ini. Doa apa nan? Yuga kula umur kali tahun ajeng disapih, dilereni nyus. Saya ingat kok ceritanya ke Khalil nih. Waduh. Lah, saya itu niki niki tiang Madura nggih, tiang Madura Hanan minta doa Habib maambua nyoso ajenge nyape ngelereni nyus. Saya mikir cerita niki Khalil nek durung leren aja ngongkon wong leren. Saya ngomong sepurone gak iso. Gak wani aku nan. Napa Habib wis gak wani. Ajeng janjeni ya wis seminggu kas. Kaya gak kuat. Ndak tahu kiai-kiai Lirboyo mungkin mampu. Saya ngomong, "Nan, golek kiai sing tuwek sing gak duwe bojo mandi nek urusan iki." Lah nek awake durung leren aja ngongkon wong leren to. Itulah para hadir. Terus pundi niki. Itulah nggih, kita ketika ingin dihargai oleh orang, kita harus menghargai ilmu kita dengan mengamalkan. Ya mandi. Kiai-kiai sungan kan mandi. Teng Banyuwangi niku napa nggih wonten namine Kiai Abdullah Fakih teng Cemoro Banyuwangi. Niku gadah dulur namine Kiai Rafi'i. Niku nek ngaos teng Bali nggih, ngaos teng Bali betul kitab Safinah niku, Safinah Syarahi dikasih Fatus saja niku aman niki kula mantun niki sampean temut wangsul tak monggo. Duduk kiai, duduk apa kate mulai dhisik. Pun, terus nangge. Terus nambatan, terus. Monggo. Kula niki walaupun serak-serak kok ngene nek kongkon pidato kuat kula. Nggih. Nek sampean ngomong, kiai ngomong, "Bib, pidato sampai subuh." Kuat kula. Sampean ngrungokno kuat napa mboten? Hah? Nek kula umpama Romo Yai nik sinten Maftuh nggih. Ngomong sama saya, "Bib, pidato sampai subuh." Kuat kula. Ya tapi hitungannya sing jelas kan lho. Wah. Ada satu kiai pernah ngomong gini, saudara. Ya saya tersinggung, ya betul. Dulur, pidato ini sing metu teko lisane mubaligh iku koyok sing metu teko silite PT. Waduh, saya mubaligh tersinggung. Tapi keterangannya ya koyok-koyok masuk akal. Apa? Kadang-kadang metu endok, kadang-kadang metu telek. Tapi nek endok mboten dibarengi telek, mboten saged medal. Seret. Jadi kadang-kadang telek, kadang-kadang endok. Lah wau Ustaz Sedap niku endoke sakniki telekin niku. Nggih mugi-mugi manfaat mawon. Para hadirin para rawuh ingkang minulya. Tutuk endi kula ngomong iki? Memang begitu, saudara. Kiai Abdullah Fakih Cemoro niku kali dulure Kiai Rafi'i niku nek ngaos teng Bali Banyuwangi ini kan nyebrang pun Bali niku beto kitab Safinah dikembit niki. Niku mboten numpak perahu, mboten numpak kapal. Nggih sandalan kayu napa terus tiyang mriki sandal kayu. Bagia. Nggih, kelompenan bagiaan niku melampah. Nggih mboten kesilep ora. Jalan di atas air mengambang, saudara. Keramat no mboten? Keramat.
Nggih keramat Kiai As'ad Sukorjo Asem Bagus itu Bondo niku pernah Sukorjo niku dikepung kalian tentara Belanda tasik zamani Romo Yai Samsul lan juga di Romo Yai As'ad bingung santri sudah terkepung karena di situ markas tentara NU Kiai Londo sudah mengepung Kiai mendek kacang hijau semer kacang hijau sampai disemburno Allahu Akbar dados tentara kacang hijau lah sakniki sempurna kacang hijau dadi kolek nggih 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 santrine nggih Kiai Samsul Arifin niku nate maca kitab teng masjid napa namine helikopter Londo menjatuhkan bom yang panjang bro apa kata Samsul semongko dadi semongko bom itu lah sakniki semongko entek untune itulah keramat dan cerita-cerita seperti itu sudah banyak di kalangan kiai-kiai Nahdlatul biasa nggih biasa lah pertanyaannya sakniki lho kok cerita-cerita itu dulu sekarang kok sudah tidak ada padahal kiainya masih pernah ada satu orang tanya Yai teng setunggal kiai teng Malang mriko kiai sepuh kiai sampean niku kok keramat kiai sakniki kok mboten ya bukan yang Leboyo yang sana napa kiai sengen niku keramat kiai sakniki kok mboten keramat apa katanya kiai sepuh singkat jawabnya iya kiai biyen niku keramat krana gak kerumat kiai saiki wis akeh sing ngerumat ditekoni gubernur untuk motor ditekoni presiden untuk duit wis akeh sing ngerumat akhirnya yo gak keramat saya pidato gini ada kiai nyaut Habib ngomong ini durung dirumat kok lek dirumat kan meneng ya ayo monggo dirumat kula nek kepengin weruh para hadirin memang seperti itu perlu kita bersemangat untuk mengamalkan ilmu karena setinggi apa ilmunya para hadirin kita harus memiliki jiwa yang kuat sehingga tidak terheran-heran dengan pangkatnya tidak terheran-heran dengan ilmunya. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala Imam Malik bin Anas niku nate ngaos lenggah teng kursi beliau duduk di atas kursi ngajar lah kok kitab niku di tengah-tengah ngajar pas ucapan utawa hadis man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah lah sampai ucapan niki man tawadhu'a sapa-sapa wong sing tawadhu andhap asor rafa'ahullah diangkat karo Gusti Allah wa man takabbara lan sapa-sapa wong sing takabur wadha'ahullah dijatuhkan oleh Allah. Mudun Imam Malik ditutup kitabnya kursinya di pinggir kan pinggir no duduk di bawah sejajar dengan santri napa aku wedile nek aku lungguh dhuwur termasuk takabaro wadha'ahullah dihancurkan oleh Allah terus pun diborati sampai seperti itu pengamalan ilmunya. Kula nate para hadirin para rawuh diajari kali guru kula teng setunggal kitab ceritane Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i nek sampean maca kitab nggih kitab fikih teng iku wonten dawuh qalal Auza'i ngendika sapa Kiai Imam Auza'i keramat alim Imam Auza'i Imam Auza'i niku nggih teng biografine ditulis saking semangate bi qadril qaddi tuktasabul ma'ali kelawan semangat akan diangkat derajat seseorang. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi nate dawuh teng saire wa fakkul qaidi min ba'di imtihani wa adhafani bi anwa'il karamah aku dadi wong keramat ngene le ba min ba'di imtihani sesudah ujian demi ujian sesudah ijtihad demi ijtihad sesudah mujahadah demi mujahadah mantoniku wa adhafani bi anwa'il karamah diudani keramat kalian Gusti Allah.
Imam Auza'i niku fi bidayatihi. Bidayai Imam Auza'i niku tasik mondok. Napa teng biografine? Kanal Auza'i fi waqti bidayatihi, fi waqti ta'limihi. Nggih. Ketika belajar ta'allum teng pesantren, karena dakhalal khola'a fi kulli syahrin marratan. Imam Auza'i niku waktu ngaos teng pesantren mlebu WC saulan sepisan. Terus pundi sampeyan? Masuk WC 1 bulan, santri mriki teng WC saulan ping pira? Hah? Sedina ping pindho. 1 hari 2 kali, bahkan 1 hari 3 kali. Imam Auza'i 1 bulan ke WC 1 kali. Bontos pundi semangati, dan beliau selalu berada di pantauan orang tuanya, selalu dipantau oleh orang tuanya, khususnya dalam hal ini adalah ibu, pantau dengan ibunya. Al-Imam Al-Auza'i melebet WC saulan sepisan. Lah terus pertanyaannya saiki, mangan apa yang dia makan kok mampu? Lah saniki ngentut mawon saulan sepisan kuat sampean. Iki WC 1 bulan 1 kali Imam Auza'i. Ke suatu waktu kok ketahuan sama ibunya, karena ibu selalu memantau. Memang ibu ini saudara, keberhasilan anak sekian puluh persen ada di tangan ibu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dawuh, al mar'atu hiya al madrasatul ula litifli. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama untuk anak. Sebelum SD, sebelum TK, sebelum PAUD, lembaga pendidikan pertama itu adalah ibu. Memang ibu ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang istri untuk jadi ibu anak-anaknya. As-Sayyidah Khadijatul Kubra, seorang wanita yang memiliki pemikiran, keilmuan, kecendekiawanan yang luar biasa. Termasuk ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, nalikane Jibril pertama kali datang kepada Nabi, Nabi bergetar ketakutan melihat malaikat Jibril, dan tidak ada orang yang tahu apa sebab ketakutannya Nabi. Apa Nabi ini kok bergoncang takut? Khadijah selaku istri kita bingung, lah kenapa suami saya apa bojoke? Tapi dengan kecerdasan yang luar biasa tanya, wahai kakanda, wahai suami, apa yang kamu lihat? Itu dia datang Khadijah, dia datang Khadijah, dia datang. Apa yang datang Siti Khadijah tidak tahu. Tapi dengan kecerdasan Siti Khadijah, coba Kanjeng Nabi, coba Nabi Muhammad, suamiku, kamu tidur di sebelah sini. Apa masih kamu lihat? Iya Khadijah, dia datang. Digeser, coba tidur sebelah sini. Apa kamu masih melihat Nabi Muhammad? Ketika itu belum Nabi. Apa kau lihat? Kamu melihat Kakanda Muhammad? Iya Khadijah, dia datang. Wa ata ila baitiha Jibrilu. Nggih teng dawuh wa ata ila baitiha Jibrailu wa lidzil lubbi minal umuri irtiya'u wa amatat anha. Napa terus syair niku? Wa amatat, dan membuka, wa anha al khimaro, wa amatat anha al khimaro litadri ahwal wahyu am huwal ighma'u fakhtafa inda kashfihar ra'sa Jibrilu fama ada au uidal ghita'u. Dawi ulama, apa yang diperbuat Siti Khadijah dengan kecerdasannya ketika itu? Napa Siti Khadijah yang diperbuat? Masih lihat Kakanda Muhammad? Iya, dia datang Khadijah. Wa amatat anhal khimara, wa amatat anhal khimara litadri ahwal wahyu am huwal ighma'u. Dibuka kerudungnya Siti Khadijah. Ketika dibuka kerudungnya, Nabi Muhammad mengatakan, dia pergi Khadijah, dia sudah pergi sekarang, dia sudah pergi. Kemudian dikembalikan lagi kerudungnya Khadijah. Apa kata Nabi? Dia datang lagi Khadijah, dia datang. Fakhtafa inda kashfihar ra'sa Jibrilu
fama ada au uidal ghita'u. Ketika dibuka, malaikat pergi. Ketika dipakai kerudungnya, malaikat datang. Apa katanya? Absyiru, absyir, berbahagialah wahai suamiku. Yang datang kepada kamu bukan setan, tapi malaikat. Terbukti ketika aku buka sebagian auratku, dia pergi. Ketika aku tutup auratku, dia datang. Berarti itu adalah malaikat. Ketika dibuka aurat datang, ditutup aurat lari, berarti setan. Hah? Kan setan. Dan nek sampean ada orang tutup-tutup biasa, ada orang buka-buka, wah hebat iki setan. Para hadirin, para setan ninggang minulya. Itu semua banyak setan. Apa ada bukti lagi? Iya, ketika Nabi Ibrahim nggih akan dilemparkan oleh raja sinten niku namine? Napa? Namrud nggih, Namrud akan dilemparkan dengan tumpukan kayu abon yang akan membakar Ibrahim. Timbul permasalahan, siapa yang akan menaikkan Ibrahim ke atas kayu yang sudah menjulang bagaikan gunung? Siapa yang kata ini munggah? Sedangkan api sudah mulai membara. Siapa yang akan menaikkan? Padahal kayunya sangat tinggi. Akhirnya bingung. Ketika orang berbuat kejelekan bingung, setan yang datang. Setan datang sama Raja Namrud, Rojo, tidak mungkin ada yang mampu melemparkan karena radius sekian kilo sudah hawa panas sudah menyerang. Siapa yang mampu? Lalu terus gimana? Sampean gawiyo manjanik. Manjanik itu apa? Pakai ketepel. Sampean gawe ketepel. Ibrahim taruh di anunya karete, dieret calno. Lah kan miber. Nanti sampai ke atas. Oh ya wis, merintah rojo, ayo golek karet yang besar, cari kayu yang besar buat ketepel untuk melemparkan Ibrahim. Apa katanya? Ya dibuat saja. Ketika dicoba pakai batu yang besar ternyata terbang. Ketika Nabi Ibrahim ditaruh di ketepel, ditarik, tidak bisa molor karet itu. Karet tidak bisa molor, tidak bisa ditarik. Waktu dipanggil prajurit, sekian ratus tetap tidak mampu menarik. Dilepas Ibrahim, diganti batu yang lebih besar, molor. Ditaruh Ibrahim, tidak molor. Setan datang lagi, tidak bisa raja, kurang banyak tentaranya, 5.000 gak kira bisa. Apa sebabnya? Karete dicekeli malaikat. Ibrahim kekasih Allah, malaikat tidak terima kalau kasih Allah akan dibakar, dicekeli malaikat. Mosok mungkin. Terus apa katanya? Ketok awakmu, mungkin saya kelihatan. Gimana caranya supaya malaikat ndak nyekeli karete? Apa kata setan? Panggilkan perempuan, suruh buka auratnya, suruh duduk di pinggirnya ketepel, melayu kabeh malaikat. Akhirnya dipanggil, baru bisa ditarik. Itulah para hadirin, para kecerdasan apa dari ibu Imam Auza'i nggih niki wangsul teng matan malih niki. Imam Auza'i ketika 1 bulan 1 kali ke WC, kok suatu hari ditemukan oleh ibunya ke WC 2 kali. Lari ibunya pakai baju busana muslimnya, kerudungnya dipakai, berlari ketakutan. Suanteng daleme kiai ini Abdurrahman Auza'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai, kula ibuke santrine jenengan Abdurrahman. Sampeyan didungone Abdurrahman sakniki sakit. Lah kata kiainya sakit apa tadi malam? Masih ngaji bersama kita, masih pegang kitab. Nggih milai wau injuk sakit Auza'i sakniki sampeyan tungakno. Loro apa Bu kok mendadak? Anu Yai mencret-mencret. Lho mosok nggih sakniki saulan sampun ping kalih teng WC. Lho saulan ping 2 diarani. Lah nek sampean sedina ping pindho napa? Nggih moncrot-moncrot gak karu-karuan. Lah itulah gimana aja. Lah kita tidak cukup hafal alfiyah, hafal MRT, hafal mboten cukup, tapi perlu mujahadah. Apa sampean kira ulama-ulama tidak hafal? Lebih hafal daripada kita, tapi tidak cukup sampai hafal. Tidak cukup hanya bisa maca kitab nahwu mubtada khobar, mboten cukup. Bil mujahadah wa faqul qaidi min ba'di imtihani wa athafani bi anwa'il karamah. Ujian
kula maca kitab Imam Auza'i hampir putus asa saya. Aduh, nek wis ulama kaya ngene nang WC sedhit saulan ping pisan, sedangkan kita mau tidak mau harus ikut ulama. Man sara ala darbi wasal, siapa yang lewat ke jalan akan sampai. Lho jalan ini kaya ngono lho, gimana mau sampai? Kita mau sampai ke genteng harus pakai ondo ini dukure kaya ngono, seperti Imam Auza'i yang WC saulan sepisan. Siapa yang mau kita tiru? Waduh, nek sing ditiru kaya ngene ya mati ya wae. Jadi saya ini paling seneng mangan lagi. Saya ini paling seneng makan. Saya cari kitab boleh ulama sing akeh mangan nih. Ya mungkin ada. Saya cari. Sopo kiai sing akeh mangan nih. Akan saya jadikan panutan. Lah kita kan perlu mursyid. Lah kalau mursyidnya kaya Imam Auza'i angkat tangan, Pak. Gak mampu saya. Cari mursyid yang kira-kira enak. Saya buka kitab sapa ulama sing akeh mangane. Ternyata ketika saya baca satu kitab ulama hadhar maut, kula manggih setunggal imam qoma maqamal qutbiyah, pernah menjadi wali kutub pada zamannya. Gini ku al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Habasyi, sahibu Syi'ib. Ahmad bin Muhammad atau Muhammad bin Ahmad? Muhammad bin Ahmad Al-Habasyi, sahibu Syi'ib. Kula maca biografi ini bangga hati saya. Dan Anda yang doyan mangan, napa teng mriku tertulis kana radhiyallahu anhu Imam niki Ahmad bin Muhammad Al-Habasyi sahibu Syi'ib niki yakulut tamro, nek mangan kurma hatta tatawaro qadamahu bin nawa, sampai sikile kependem wijine kurma. Sak pira mangane. Nggih. Sak pira. Lah sekarang saudara makan kurma sampai dengkule niki ketutupan wijine kurma pirang karung. Wis hebat, keramat krana akeh mangane. Saya baca alhamdulillah. Saya punya imam sekarang. Auza'i gak payus, gak nutut. Iki saya baca mangan kurma sampai sikile ni'mal imam wa ni'mal muqtada. Ini panutan aku ini. Pokoknya mangan akeh dadi wali, kutub. Sudah cocok saya. Ya namanya cocok, ya ingin memperdalam lagi bagaimana jalan hidupnya selain mangan. Urusan mangan sudah cocok. Ternyata di bawah tertulis yakulut tamr tahta tatawara qadam bitawa thumma yusolli bi adadin nawa. Nah, murine sing gak enak mangan kurma sampai sikile ketutupan wijine kurma, mari ngono sembayang sakake wijine iku mau. Waduh, urung ndak jadi. Walafu minkum urung ya. Saya cari lagi yang mangan tok gak usah sembahyang. Sampai saat ini kita sih mboten kepanggih. Nek sampean nemu teng kitab SMS kula nggih, sampai SMS. Ada bib yang makan tok gak usah sembahyang. Artinya setiap kita diberikan kenikmatan oleh Allah ada kompensasinya, yaitu harus ibadah. Lah mboten ibadah. Terus si setunggal ulama la ilma illa biwasitati kitab wala wilayata illa biwasitati mihrab wala matara illa biwasitati sahab. Tidak ada bisa ilmu. Anak kiai, anak ya Habib, katanya alim gak belajar. Hayhata. La ilma illa biwasitati kitab. Tidak ada ilmu kecuali dengan perantara kitab ngaji. Wala wilayata illa biwasitati mihrab. Tidak ada kitab, tidak ada wali, tidak ada keramat kecuali dengan perantara mihrab, sujud mujahadah. Wala matara kaya ora ana udan illa biwasitati sahab, angin kelawan perantara mendung. Nggih napa mboten?
Para hadirin para setelah Anda punya ilmu, al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu adalah sesuatu, tapi tanggung jawab ilmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mugi-mugi diparingi kekuatan kalian Gusti Allah kangge sidik-sidik mengamalkan walaupun hanya 1/10. Fa'mal walau bil usri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulumat, walaupun hanya 1/10 koyok zakat. Barokah ngamal sing sidik, kita akan diberikan cahaya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin para rawuh, kinten-kinten sak menten tembelek-tembelekan niku nggih, telek-telekan niki endoke sampun mau awau niku Habib Segap. Ini hanya sekedar guyon-guyonan mawon. Mugi-mugi didadosaken ilmu ingkang manfaat lan barokah, ingkang sarengan kalian hidayah saking Allah. Barokah panggenan ingkang sae nggih niku pesantren kengken doa nggih pun Bapak hitungane niku wau. Bersane wonten Habib Mustofa boten wantun kula maca doa. Para hadirin barokah panggenan ingkang sae niku pesantren Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman swarga. Barokah sasi Rajab, sasi ingkang minulya syahrullah. Barokah ingkang hadir niki penerus-penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan barokah hadire kita sedaya kelawan niat ingkang sae takarruban ilallah lan nambahi kecintaan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir khususé lan masyarakat umume didadosaken tiyang ingkang sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Sae uripe, sae keluargane, sae anak lan keturunane, sae ibadahe, sae rezekine, sae teng donya nganti sae teng akhirat. Barik lana fi Rajab. Mugi-mugi diparingi barokah salebete sasi Rajab, barokah ilmune, barokah rezekine, barokah keluargane, barokah sedayane. Wa balik sampai teng sasi Sya'ban, barokah salebete sasi Sya'ban, balik na Ramadan. Mugi-mugi tasih diparingi dawa umur fi sihhatil afiyah fi taatillah sampai teng sasi Ramadan, diparingi kekuatan kangge nglampahi ibadah siam, ibadah qiyam lan ibadah-ibadah lintune, dan mugi-mugi tasih diparingi rezeki kepanggih kalian Lailatul Qadar. Lan kados kula kalian sampeyan sedaya tasih diparingi kesempatan urip kali Gusti Allah fi sihhatil afiyah fi taatillah salebete sasi Rejab tahun niki. Mugi-mugi tasih dawa umur sampai rejepe malih sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, zaidina la muntaqisin, radina la sakhitin, mujtami'in la mutafarriqin, maqbulina la matrudin. Dan mugi-mugi nyuwun dumateng Gusti Allah kehidupan kita yang akan datang lebih sempurna daripada kehidupan kita yang sekarang. Sempurna ibadah, sempurna sehat, sempurna rezekine. Ya muhawwilal hal wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal bijahi maula Bilal ya azizu ya muta'al. Lan mugi-mugi nyuwun dumateng Gusti Allah kalau sudah sampai batas umur, tidak ada yang tahu kapan batas umur kita. Mugi-mugi umur niki saged dipungkasi kelawan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa terakhir saderenge sakmenten ingkang kawula saged aturaken ngapunten ingkang kathah dumateng sedaya para habaib para kiai, sedaya kalepatan nedhi pangapunten ingkang kathah dan doa ikhtitam panjenenganipun Al Habib Mustofa bin Muhammad bin Tahir Pak Abud sakmenten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لنا ولكم بقضاء حاجاتنا وسؤالنا مقصودنا مع بضامرنا عاجلا غير آجل بنية القبول وتمام كل السؤول وبلوغ كل معمول صلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير ولوالدينا بابنا في الدنيا والعافية وعلانية أن الله ينوّر قلوبنا ووالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان
بلا محنة ولا امتحان بجاه السيد ولد عدنان ببركته أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي جميع حوائجنا ويسهل أمورنا أمور الدنيا والدين خصية ومعنوية بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهر يسر علينا كل عسير وتيسر عسرك يسير. اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واختم لنا بالحسنى بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين. يا الله بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تلاميذنا وفي علومنا وفي أمورنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وقنا عذاب النار. يا الله يا قاضي الحاجات ائتنا بحاجاتنا يا الله يا مجيب السائلين استجب لنا آمين بجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين بجاه سيد المرسلين وببركة أولئك الصالحين أن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وانجز لنا وعدك الذي وعده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى وإنه لا يذل ولا يعز تبارك ربنا وتعالى. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد واجبر ندى سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة بسيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعد كلماتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.